Bu, ini penghasilan hari ini tolong disimpan ya. Tapi Pak, uang tabungan kita yang kita simpan kemarin hilang. Aduh, kok bisa? Ibu juga udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Aduh, padahal itu duit buat anak kita sekolah. Terus gimana ya Pak? Saya harus menabung demi masa depan anak saya. Selamat pagi. Silahkan. Saya dengan Dina, maaf dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Ayu, Mbak. Oh, Ibu Ayu. Mohon maaf, Ibu ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membuka buku tabungan. Bu Ayu, ngapain kesini? Bu Sandra, ini Bu, saya lagi buka buku tabungan buat anak saya. Ibu lagi ngapain kesini? Aku kesini mau melakukan pinjaman modal. Oh, emang bisa ya Mbak? Iya Ibu, sekarang sudah bisa untuk melakukan pinjaman modal. Wah, bagus tuh. Kayaknya sekarang kita diperhatiin oleh pemerintah deh soal ekonomi menengah ke bawah. Iya, aku setuju. Sekarang kita lebih mudah difasilitasi sama pemerintah. Untuk akses keuangan, Provinsi DKI Jakarta menduduki rasio jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Pemprov DKI Jakarta mengukuhkan tim percepatan akses keuangan daerah untuk memudahkan implementasi sejumlah program seperti Gerakan Rusun Menabung, pemberdayaan PKL melalui kredit UMKM, dan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif di Kepulauan Seribu. Penolakan gereja Pak di Tanjung Barat. Nanti kita baru akan rapatkan. KUB nanti urusan saya ya. Nanti saya. habis ini kita rapatkan. Ya. Itu betul Pak, makan peruntukannya gimana tuh? Kita nggak tahu, kita mau cek dulu. Masalahnya kan sekarang gereja itu udah lama apa belum? Kalau ngomong peruntukan, banyak rumah ibadah di Jakarta mengalami peruntukan. Jadi jangan dijadikan alasan juga. Makanya saya nggak bisa putuskan sekarang sebelum kita keluar perkara. Kalau memang terbukti bukan masalahnya. Kalau bukan peruntukan pada yang baru boleh kok. Jadi mendekatkan diri ke masyarakat. Kalau kayak gitu rumah ibadah yang lain semua mesti dibongkar. Enggak juga dong. Maka itu masih kita selidikin, cek. Ya Pak. Ya. Ya bagi saya ya Pancasila sakti dan tentu udah korban buat kami. Sekarang kita dengan lagu kita harus lebih patriot meneruskan perjuangan para pahlawan revolusi. Mereka udah korbankan darah dan nyawa. Buat PNS gampang. Kalau orang revolusi kan bukan cuma keringat dan darah tapi nyawa. Kita buat PNS, buat kita politisi hanya satu saja. Jangan korupsi deh. Karena akar semua masalah Republik ini adalah korupsi. Itu aja. Pak Ahok kita komentar soal Car Free Day kemarin jadi ajang untuk yang starting kampanye. Gimana? Main Car Free Day kemarin Pak. Ya saya kira bebas-bebas saja lah. Jadi nggak apa ya Pak? Iya. Buat apa? Car Free Day kan bebas orang jalan. Pak, sudah ada perkembangan Videotron kemarin Pak? Belum dapat laporan polisi. Apa ada sanksi nanti Pak yang akan diberikan Pak untuk pihak yang sudah melakukan ini? Yang mana? Videotron Pak. Videotron pokoknya patokan kami kalau memang dia di jalan umum yang berbahaya bisa roboh, bisa nimpa orang, kita akan bongkar, apalagi izinnya sudah selesai. Kecuali yang di dalam gedung-gedung yang masih aman, pagar kita nggak ganggu. Tapi khusus untuk yang menyiarkan video tidak senonoh itu Pak, Kita nggak tahu, tunggu polisi, yang penting izinnya. Ya. Pak, si PT ini kalau nanti terbukti bersalah akan dicabut juga Pak izin sama pajaknya ini Pak? Kalau dia izin sudah selesai langsung kita cabut. Cabut langsung. Pak kan itu kan Bapak bilang nggak ada izinnya tapi pajaknya masih berlaku. Ya, itu saya katakan ada oknum pajak yang bermain saya kira dengan alasan perkeliruan. Itu yang kita lagi selidikin. Kalau orang nggak ada izin, ya jangan terima pajaknya dong. Jangan pakai alasan dia sudah tayang, kita rugi tidak terima pajak, ya bongkar aja saya bilang. Nah model-model gini kan terjadi perkeliruan. Kita juga tulis surat kepada Jasa Marga juga. JPO Jasa Marga itu juga banyak iklan. Kita juga khawatir roboh nanti. Ya. Pak, sedikit Pak. Apa Soal tanggapan aduan Pak, yang KPK nih Bang, mencabut pencekalannya Pak? Kamu nggak usah tanya sama saya, kamu tanya aja sama. Tapi mereka Bapak yang sebagai berwenang. mengenal Pak Aguan, Bapak menilai kalau dia tuh terlibat gak sih Pak di reklamasi? Saya nggak tahu. Kamu mesti tanya di sidang pengadilan. Pak, nanti jadi cuti. Yuk. Nggak tahu juga. Tunggu kan tanggal 6 baru sidang MK. Pak Sandiaga nantang Bapak bikin harta terbaik. PBB lawan korupsi. Pak Sandi kan salah satu ketua DPP partai. Ya tolong diperjuangkan supaya bisa lurus.
Dan Pak Sandi nantang saya itu nggak apel ke apel, tau nggak kayak buah apel tantang buah apel. Jadi dalam pembuktian terbalik itu buat pejabat, itu di situ ada laporan LHKPN. Makanya KPK periksa saya uang dari mana sejak tahun 99. Ketika kasus sumber waras segala macam, jadi seorang pejabat publik ketika melaporkan LHKPN itu dilihat dari aparat gaya hidupnya nih, biaya hidupnya sama uang yang dia laporin kira-kira mendekati betul nggak? Nah, saya udah teruji. Nah, kalau buat yang bukan pejabat itu dilaporin pajaknya. Makanya untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan gaya hidupnya, disitulah pemerintah mengeluarkan tax amnesty. Dan dalam hal ini Pak Sandiaga ikut. Jadi itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu tuh ngemprang pajak, nggak bayar pajak gitu loh. Itu ya. Namanya Pak. Pak, saya dari Gereja Jakarta City, Pak. Oh, ini Pak Ahok boleh minta tolong ucapin selamat ulang tahun Pak Jakarta City. Di Bellagio Mall. Dalamnya kali. Iya, nanti aja di dalam ya. Oke, terima kasih. Di dalam ya. Agak ribut kan. Saya mau foto. Saya mau fotonya silakan ya. Ini Pak, bawa tamu dari PT. Oh iya. Ayo. Saya adiknya Pak Anto Medan. Satu rombongan. Iya. Silakan. Lagi dari sini. 1, 2. Ya, sudah. Semangat ya. Ini yang ini mau. Saya foto berdua. Iya, Ibu sebentar. Oh, Surya ya. Salam ya. Saya orang PT. Oh, salam Pak Surya. Boleh foto berdua ya. Iya. Nanti Sini ya, Apa namanya Ibu? foto berdua. Ada Ayo, Pak. saya mau dua ya. Iya, Ibu. Yuk, 1, 2. Salam Pak Surya. Sebentar. Gesek. Cepet. 1, 2. Oke, sudah. Sudah. Ini sama kameranya. Baru. Ayo. Cepat kita mau rapat Iya, lagi. ayo mari. 1, 2. Oke, sudah. Saya sekali ya Pak. Ayo. Oke, Bu. Pak, makasih ya Pak. Ini dapat 3 apa berdua? berdua dulu, Pak, berdua. Ya, sudah. Oke, sudah Ibu. Ayo Pak Haji. Siap. Yuk, ayo. Sudah. Dari Jambi mana Pak? Sama? Iya, Ibu handphonenya. Beda. Udah, Jambi. Ya, cukup ya. Satu rombongan? Ya, ini satu rombongan. Saya lagi 1, 2. Oke, sudah. Sendiri ya, sendiri. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Iya. Oke, siap. Makasih Pak ya. Maaf, ini saya tulis buat Pak, nanti nggak ada waktu dibaca. Ini ucapan terima kasih aja. Saya dari NTT, dari Kupang. Nah, Bapak supaya menunjukkan contoh yang bagus buat Indonesia. Iya. Iya. Bisa saya sendiri Pak dan Pak Ahok. Oke, Pak. Ya. Iya. Boleh dapat. Terima kasih. Sekali lagi. Dari Sekan, Pak. Selatan. Foto juga? 2 kali ya?
Makasih Pak. Ya, makasih. Kalau JPO lagi ya? Bukan di sini nih Pak. Di situ mereka di belakangnya. Dan kebetulan ada banyak. Memang banyak anak-anak. Yang juga ada di sini. Kalau boleh monitor saya deh dari kelas 1. Tapi Pak Jok, kita udah putuskan nggak ada lagi iklan penuh di JPO. Iya, iya. Kecuali iklan-iklan yang memang nggak nutupin lubang angin. Iya betul, memang harusnya dari dulu begitu. Iya, kalau tutupin penuh gitu Nggak kabel bisa. jorok, Pak Dan Jokowi satu pun juga, udah nggak setuju. orang lewat Ini juga. malah yang jasa marga aja Pak Jokowi mau perintahkan buka udah. Karena terlalu ngaco, pasang kabelnya, lampunya, kabelnya, joroknya. Karena Pak Jokowi kan satu mobil sama saya. Terus saya kasih lihat nih joroknya itu. Udah kayak gitu. Kita dorong ke LED deh semua. Dorong LED aja, nempel ke dinding. Ini maksud aja kita angkat jam 8. Kamu udah kasih Masukin deh, iya. Iya. Masukin. Iya Pak ya. Iya, Masukin ya. Ya, Ibu silakan. Masukin samping aja. Ya, Ibu silakan. Kita nggak bisa loh. Oh, iya. Karena kita mesti lelang kalau pemerintah. Oh iya, nggak apa-apa. Kita udah pakai yang pemerintah semua Pak. Iya. Masukinnya nggak apa-apa. Masih aja nggak apa ya? Oke. Sini saya bantu Pak. Oh iya. Handphone ini. Udah. Itu kalau bayar asuransi melebihi gaji yang Ini kita aja. bayar, Iya. udah nggak sanggup itu. Murah kok Pak. Udah terlalu Kita banyak. nabung. Asuransi kan nggak boleh lebih dari 15% juga. Iya. Kita soalnya arahnya ke lebih ke arah pensiun sama buat warisan. Nah, Ahok. Iya, saya tahu. Iya. Berdua Pak ya? Berdua Pak ya? Berdua ya? Enggak dong. Dari Natuna Pak. Mari Pak Ahok. Ya, masih Pak ya? Handphonenya mana Bu? Kameranya? Kamera. Handphone? Pakai handphone? Mana handphonenya ini? Apa? Ayo. Terima kasih ya Pak Ahok. Terima kasih ya Pak Ahok. Saya dari Gunung Mulia. Kita ada Dapat. bukan Pak di Kuitang. Kita kan yang penerbit yang sudah memulai dari tahun 2010. Kita udah berperan selama 70 tahun mencerdaskan umat dalam Nanti aja. mengundang aja Pak nanti kita juga 70 tahun ya? Iya, 70 tahun. Kapan ya? Tanggal 4 November Pak. Hari biasa nggak bisa. Hari Jumat sore. Nggak bisa. Bisa ya. Bapak lihat aja sih Pak. Turun. Saya kirim bunga masukin deh. Bapak lihat aja, saya turun aja udah. Jam 18. Saya itu Pak ya, tiap hari itu pagi sampai pulang malam Pak. Bangun setengah 5 Pak. Makanya saya kadang-kadang cepet marah ke orang ngeyel tuh gitu. Kita kerja capek Pak kalau pikirin Pak. Kita ini kerja Pak. Sabtu Minggu ya Pak ya. Mau foto? Iya mau foto. Anak saya aja mengeluh Pak. Kadang-kadang. Kawinan itu penuh Pak. Mau foto dulu Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Nanti masukin aja. Kirim bunga. Itu lagi ketinggalan. Ya. Nggak ada waktu gitu. Bisa ke gereja seminggu sekali udah bagus gitu. Kita kalau nggak bangun pagi-pagi nggak ada waktu satu tuh. Setengah 5 Pak tiap hari bangun. Oke, sudah. Ibu, tadi udah Ibu? Enggak, saya mau salam. Iya, Ibu. Oke. Yuk. Terima kasih ya Pak ya. Udah ini. Nah yuk. Ngomong sama anak buah aku aja staf aku. Ini nanti aku ngomong ya, boleh ya? Boleh nanti ngomong sama dia. Biar dia bantu. Ya, Ya, Uma Adi kenal kan itu. Iya, Bu tunggu di meja dulu ya. Iya, iya, Ya, Pak, ini suruh Nail nanti ngomong. Iya, baik. Ini yang anak Pak Awan sama Nail. Iya, ada. Udah kenal Pak? Ini anak. oh anak ya? Iya, Oh, anak keberapa nih? anak ketiga. Oh, Saya mesti cari lah Bang Tiar, semua mesti cari kemana. oh nanti aku bicarakan sama Mana boleh pisah semua. Oh, iya semua. Langsung hubungi Pak Nail aja Bu. Aku telepon nggak diangkat angkat. Oh, SMS dulu ya.
Iya, maksudnya Aku tuh kontrol kan iya, iya. seminggu 3 kali. Ini anaknya di Ini anak Ini kontrol kemana? persahabatan. Oh, perginya nggak sanggup ya bolak-balik ya? Iya. Mau bolak-balik itu ya? Udah suruh sini, saya urus sama dia urus. Ya, nanti kita itu ya, kita bantu nanti. Ya, silakan duduk, Bu. Iya, nanti ditemuin, Bu. Stadion, pinggir stadion. Pemiliknya mana? Ini ahli waris. 11 orang. Ahli warisnya siapa? Maksudnya surat keterangan, kasih kuasa ke siapa? Ahli waris. Iya. Luas berapa ya? Luasnya kurang lebih 5 meter. Persisnya stadion. Tamal Muara. Oh, persis stadion. Iya, makanya. Boleh masukkan surat buat kita? Udah saya bilang. Masukin surat buat kita. Oh, gitu ya. Biar resmi. Calonnya terlalu banyak, Pak. Nggak usah calon, masukin kita langsung. Gitu ya. Ya. Kira-kira berapa? Saya nggak tahu, nanti kan ada survei. Iya, Ya, masukin. Kasih, Pak. Nggak terima boleh kasih, ya, calo, kita juga nggak mau ahli waris asal ngomong masih jelas ahli waris. Oh, gitu. Oh, ya. Kemarin Yayasan Peniel itu Ranto Jompo kehadirannya itu 113 tahun lembar. Nanti undang Bapak tidak hadir. Iya. Tapi kembang yang Bapak kirim satu penghargaan yang sangat luar biasa untuk kami. Sama ibu boleh ngajukan orang Jompo ke Transjakarta. Nanti tiap Kamis atau Jumat mereka bisa jemput gratis Bu, untuk jalan-jalan. Ya, ini sama. Iya. Ya. Ini panti asuhan Bapak. Ini mana asuhannya, Bu? Anak-anak korban kerusuhan Ambon yang kemarin datang untuk Bapak. Kemudian pada hari kemarin itu ada 25 orang pendeta pensiunan dari Ambon. Mereka sebelum pulang ke Ambon, mereka ingin Bapak buang waktu 5 menit untuk mereka mau berdoa dengan Bapak. Kapan ini? 25 pendeta. Doa jauh aja lah Bu. Nanti repot semua datang doa. Tapi mereka ingin Iya saya tahu. Dia datang foto aja lah. Nah, doa gitu. Terlalu banyak minta Bu. Hampir semua gereja minta doain saya. Kalau satu gereja 5 menit, 10 gereja 50 menit. Doa di luar aja. Tuhan begitu baik Iya, Bapak. Jadi kami minta terima kasih dari Bapak. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan berikan hikmat buat Bapak supaya Bapak jadi hebat. Jadi nanti kami datang aja pendeta-pendeta itu Bapak. Datangnya jam 8 gitu. Pagi-pagi sebelum saya mulai. Besok bisa Bapak. Ya, jam 8 kalau masih tidak foto bisa. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan memberkati semua berdoa. Baik Ibu, ya, permisi, silakan. Ada dulu, silakan. Mau lapor, Pak. Sama. Beda kan? Ini udah sering. Ini. Ya. Saya mau nikah Sabtu, tapi disegel gor itu. Oh ya kirim surat ke saya ya? Iya, itu Pak. Kemarin tanggal 7 itu ya? Undangan saya udah disebar. Kenapa? Kamu paham sama siapa waktu sewa gor itu? Saya udah 5 bulan yang Oh, lalu. itu gor mau disegel mau apa? Mau dibongkar mau di apa ya? Karena ada kerusuhan itu Pak. Jadi gor di Kebayoran Baru itu kan rusuh warga sekitar. Ternyata ada oknum dari itunya, dari apa? Dari Kamu warga sekitar bukan? Iya. Coba nih hubunginnya kalau udah seberang undangnya gimana? Tidak Pak. Ini gor, kamu telepon gor udah sempat mau itu apa sama? Saya Ngopi dulu. hari tanggal 8 ini saya harus kepastian. Ini. Ya udah. Ya. Iya, nggak apa-apa. Sama dia ya? Iya Pak. Ya Pak. Udah. Tunggu di meja aja dulu. Nanti kita samperin. Ya, oke. Pulang. Ya. Ya, ini sama. 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 Enggak, ini saya cuma berdua Pak. Apa? Ya. Ini Pak saya ini tentang ini apa DKT itu ya Pak, masalah DKT. Jadi ini sisa Oh, ini pembayaran. dulu itu ya? Iya Pak, ini sisa Ini pembayaran. Ibu harus buat surat ke kita. Ini kayaknya susah Bu. Kalau udah lama nggak bisa. Iya, iya. Mesti gugat ini Bu. Ini sudah ketemu Harus juga. gugat. Kalau kayak gini harus gugat. Kita nggak bisa lagi. Kalau saya bayar saya kena. Iya, iya, iya. Harus gugat. Kalau ada putusan pengadilan saya pasti bayar. Gitu. Jadi harus ini Gugat. tapi saya udah ketemu. PU nggak berani bayar ya. Masalah lama nggak berani bayar gitu. Gugat Bu. Gugat pengadilan. Gugat kami. Nah, gugat kami kalau kami kalah kami bayar. Kalau nggak saya nggak berani.
ini Pak, masalahnya maaf ya Pak ya. Waktu itu masalahnya gini Pak, ada pembayaran kalau kurang dari 100 meter, katanya begitu Pak. Ini kebetulan tanah saya masih 66 meter. Enggak, kita nggak bisa kayak gini ya. Masih gugat udah. Jadi Gugat pengadilan. Enggak, PU udah nggak berani. Ibu gugat kami aja ke pengadilan. Gugat kami, kalau kami kalah ya kami bayar Ibu. Ini apa? Ibu. Saya kan tinggal di dalam kios pasar mau digusur, tapi saya daftar rumah susun Pasar Jati Rawasari udah setahun lebih nggak ada panggilan. Tinggal di pasar mana ya? Pasar Jati Rawasari. Mardani Pak. Mardani. Cempaka Putih Barat. Coba cari. Kalau memang dia kena gusur dari pasar, ya harus dikasih rusun. Ya. Nggak apa-apa. Kalau digusur kita dapat. Ya. Ibu tunggu di meja dulu. Tunggu di meja dulu nanti kita urus. Iya, silakan. Tunggu dulu nanti. Dan saya ada di Jatuh di Klaten. Dan ini yayasannya dititipin buku biar Pak Ahok jadi tahu gitu masalahnya. Karena nggak bisa direkam. Oh. Lalu saya sudah. Ayo foto. Oke. Tetap harus rekam. Baik. Masih Ibu ya. Tetap harus rekam. Kalau kondisinya mau tidur harus rekam. Jadi gimana anak autis ini supaya pada saat Harus rekam. nggak bisa Pak kalau ikut autis kan ini Iya, kita ngerti minimal dia foto, dia punya sesuatu. jadi dari sana Nggak mesti mata kan dia ada sidik jari juga tempel itu. saya sudah punya KTP biasanya, tapi Nggak, kita kalau nggak iktp nanti masalah. jadi caranya gimana Pak? Nanti direkam aja. Hubungin, Dukcapil akan datangin. Dukcapil kita akan datang, akan bantuin. datangin ke Orang yang sakit, yang tua, yang pikunnya kita rekam datangin kok. ke Jogja. Kan anaknya di Jogja, ditaruh di yayasan sana, anaknya saya ditaruh di sana. Oh, Saya udah punya KTP-nya Pak. Saya udah punya KTP-nya. nggak bisa bawa pulang ya soalnya ya. Nggak bisa hiperaktif Pak. Saya udah punya KTP-nya Pak ini. Kirim orang kita ke Jogja deh. Nih, masalahnya udah punya KTP, tapi masih KTP biasa lagi itu ditembak. Cuman bikin KTP-nya itu yang dia nggak bisa. Oke. Ini deh, kamu sama dia, bilang lu kirim orang kita ke Jogja aja, kasih uang biro perjalanan. Tapi kirim orang aja ke sana. Ini banyak masalah dengan masalah Iya. 30 lebih. Kalau baik sana kita kirim aja. Ya. Ya, Ibu tunggu dulu sebentar. Nanti kita sampai. Ya lu urus biro atas kirim aja orang. Lamaran kerja Oh, masukin aja. Enggak, nanti waktu saya kalau ngambil di tempat lain Coba ke Transjakarta aja. apa? Dia coba masukin ke Transjakarta. Tapi jangan yang pasti. Oh enggak, ini Pak kopian. Kasih ke Transjakarta. Ya saya akan coba. Pak mau foto sebentar. Yang mana? Oh ibu yang mau foto. Iya bertiga. Oh ini sama ya? Iya. Beda. Kenalan di sini. Iya. Hai. Nomor 2 kok nomor 2. Bentar ya, Bu. Ini rombongan tadi buat parkir tadi susah. Parkir susah jadi baru. Ini aku udah. Ini suami istri baru ini. Suami istri aja Ini gantian. suami istri dulu nanti. Gimana? Oh iya sorry. Ya, berikutnya. Dan yuk, makasih. Sebentar, Pak. Iya. Ini suami istri. Tadi suaminya parkir susah. Kadang rasanya. Oke, lihat sini 1, 2. Nah, Ayo. terima kasih. Ini masalah apa? Ini Pak, masalah tanah. Sengketa tanah. Kasih pasar. Tanah saya diambil dari Pasar Jaya. Kapan? Udah lama. Udah lama. Gugat aja pak. Ini udah ada. Udah, gugat aja. Gugat aja. Sudah ada Pak. Gugat aja. Sampai inkra kita bayar kalau kalah. Gitu. Udah dana. putusan pengadilan. Iya, udah sampai inkra. Belum MA kan? Proses aja. Itu aja satu-satu. Oke. Gimana? Oke, permisi dulu. Oh, masalah apa nih? Boleh, itu punya teman dia yang kasus ciptaan punya tanah itu. Gimana? Enggaknya lu beli. Oh, yang beli itu hasil tanah itu ya? Hidupnya aslinya kena dia. Kita nggak bisa urus ya, udah pengadilan. Betul. Lu punya saran gimana?
girik aslinya dia ada 2,2 proses pengadilan ini, karena kita yakin itu tanah kami. Itu waktu belinya kita yakin itu udah bukti itu. Saya lagi proses polisi. Iya, Saya nggak tahu mana yang benar karena saya itu 2,5 tahun di DPR RI. Ini anggota Panja Sengketa Tanah. Sengketa tanah terbanyak itu di barat. Itu mainnya itu bisa gugat menggugat, gue gugat lu di atas tanah dia pun bisa. Kalau dapat putusan pengadilan tuh saya sita, padahal kamu nggak tahu apa-apa. Wah itu banyak. Kayak kita ini sama. Saya sudah menyumbangkan sebagian tanah ke Pemprov. Ini sama ya? Lain Pak. Saya sudah sumbang, orang tua saya menyumbangkan tanah ke Pemprov untuk abri masuk desa waktu itu. Tanah itu masih dikuasai beberapa di masuk oleh pemulung Pak. Di mana itu? Tengkareng, Jakarta Barat. Buat Surabaya. Ya, nanti saya kita akan pelajari. Ya kalau tanah kita udah ke polisi gitu. Saya cuma mereka kan bilang katanya bahwa DKI beli tanah DKI kan. Ini aku mau tunjukin bahwa Girik itu dari waktu masih tanah rawa itu saya biara lele sampai enggak masalahnya yang si Soekarno itu cewek itu keluarga itu nggak pernah punya Girik di situ dan dia beli tanah bisa muncul dengan sertifikat. Kita temukan nih kasus. Jadi dia pakai fotokopi saya. Makanya itu yang mesti gugat. Kalau mau kayak gini, Anda punya pemilik langsung, Anda ya gugat. Ini gabung sama kita. Kamu juga gugat. Jadi kita gabung membuktikan bahwa ini. Maksud saya itu, saya mau sumbangin ke DKI. Nggak bisa. Jadi kalau udah kasus hukum Anda mau sumbang kita pun nggak bisa. Bukan buat Pak Ahok, jadi membuktikan bahwa bukannya beli tanah DKI. Enggak. Itu gini loh Pak loh. Bapak kan kayaknya baik hati mau sumbang saya. Untuk membuktikan bahwa itu tidak beli tanah DKI. Betul. Sama aja saya menghapus orang saya maling beli tanah DKI. Karena keyakinan hukum kami, ini orang saya ini mencuri, berbohong bersama pihak lain membeli tanah kami sendiri. Sekarang Bapak seolah baik hati kasih saya tanah untuk menyatakan bahwa tanah ini DKI tidak salah beli. Maka itu saya bisa menuduh Bapak sama saya main. Iya dong, justru saya curiga sama Bapak ini. Ini bagian dari gengnya mereka, kok baik hati gitu loh. Gitu ya. Iya dong, kalau lu yang merasa ini tanah, lu gugat dong, dapat duit loh. Ini ratusan M. Justru kan ngapain begini, kasih ke Pemda? Justru kemarin kan ada rekan saya gugat. Gugat Pak. Tapi dimasukin Ya, makanya kalau gugat masukin saya, berarti Anda palsu kayak Taman BW. Lu mau kasih ke saya, saya terima. Wah mati saya Pak. Makanya sekarang kok baik hati, ratusan miliar itu barang Pak, kasih ke saya. Wah. 2,2 hektar aja. 2,2 hektar mahal Pak. Iya sih. 200 M lebih, kalau 10 juta juga. Iya justru kan kita, mana ada orang baik hati kasih Pemda 200 miliar Pak. Ahok kan kita kan pikir begini. Kita nggak pikir ya. Kerja mana sana? Masih tetep lah di tempat lu juga. Gua ada kemarin gua ada titip kartu nama di rumah. Oke. Ya. Kasih aja Mas. Oke. Iya. Ya. Nama Bapak udah. Nggak punya. Terus kenapa nggak kasih? Udah Pak, cuman mau panahnya. Kasih, udah Bogor kasih Pak, udah. anak saya punya KJP, Iya, Pak. biar Bogor kasih lah. Kamu yang benar ya, kamu ini ibu nggak mampu kan? Enggak, saya pembantu Kasih di aja. rumah kakak saya. Iya. Pak, saya bisa. Bogor juga kasih. Pak, saya dibantu dong Pak kerja di RPTRA Pak, lagi dibangun di Sunter Ibu Agung. mesti Pak. ngelamar. Udah. Ya udah, nggak bisa KKN. Enggak ya. Ya. Makasih ya Pak. Pak, permisi Pak. Ini apa? Bermasalah di kata itu sudah lebih dari 5 tahun. Lahan. Iya, 5 tahun punya dia. Sewa Cuma sama dia bagian hukum. Tiba-tiba saya mengambil foto. Dan baru 7 teman saya sudah menyampaikan kronologis permasalahannya kepada Bapak awal Agustus lalu dan sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Operasi MPM dan sudah ada kegiatan akan berusaha memberikan solusi kalau sudah tidak menyelesaikan. Masalahnya itu kelemahan kami. Banyak sekali yang sudah kerjasama dengan pengembang. Kita udah nggak bisa touch. Makanya sekarang saya lagi berusaha semua yang kerja sama pengembang saya ambil balik. Ibu tahu nggak yang kerja sama Taman Sini kerja sama kami dengan Blok M Plaza. Saya ambil balik nih. Mereka ribut-ribut sama saya nih. Justru kasus-kasus ini tuh nyusahin pedagang. Karena dia swasta kan, tapi saya juga nggak bisa. Kalau belum selesai saya nggak bisa bantu loh. Coba sama ini aja Bu, sama dia saya pelajari karena prinsipnya gini. Kalau dia pegang dia, saya nggak bisa bantu. Kasus Blok M. Tapi begitu dia selesai kontrak, saya ambil balik udah. Jadi sekarang banyak pengembang, pengusaha nggak suka sama saya. Karena banyak janji-janji yang nggak benar itu untung besar, saya ambil balik. Saya yakin Pak, percaya
Bapak itu kepemilikannya ke UMKM besar sekali, makanya siapa? Sama ini tuh Pak. Saya minta mohon bantuannya Bapak dan ini mengenai lahan Antasari Pak. Masalah apa ya? Pembebasan. Jadi tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Iya, tapi belum dibayar, udah dibongkar duluan Pak. Kami Enggak, kan ini harus bukan bayar kami ada loh. biayanya. Iya. Ini bukan kami. Tapi saya nggak ada salahnya mengadu sama Bapak kan? Iya, iya. Jadi tol belum apa ya? dikasih, Tol belum ya? dapat Tol aman. Antasari Pak. Pas Tol berarti tol swasta dong. BUMN-nya di bawah Kementerian Lu telepon dia dong. Iya, Pak, tolong, Urus, Pak, kita tolong. urus Iya, aja. kami harus Tuh ambil lu makan, urus, masuk lu tempat telepon tinggal, dia. segala macam. Ya, Iya. kita urus. Makasih Ya, Pak. kami urus tuh. Iya Pak, benar ya Pak. Makasih Pak. Kita pelajari ya. Iya, iya. Kalau ibu nggak benar, saya nggak bisa bantu loh. Iya benar Pak. Makasih Pak. Saya orangnya lempeng-lempeng. Ada surat, ada Maaf, saya sign. dari JCI Indonesia Pak. Nama saya Febri. Ini kan kemarin kita udah pernah Udah kirim surat audiensi, ke saya Pak. deh kayaknya. Udah pernah ya, udah Pak Dimas waktu itu. Ya, udah Jadi ada. Bapak rencananya kan mau kita minta untuk jadi pembicara Pak tanggal 9. Nggak ada. Iya, mau minta audiensi Pak. Nggak ada ya Pak. Mau minta Coba audiensi. masukin aja deh. Nggak usah audiensi deh, masukin deh. Bisa. Karena waktunya sangat padat gitu. Oh gitu, tanggal Kamu lihat 9, Pak. saya dari kamu kalau ikut saya kerja sehari ya jadi orang staff saya, kamu stres nggak sanggup kayak saya. Jujur aja Pak. Kamu bisa main aja urusan A sampai Z, masukin aja. Ini udah pernah diterima sama Pak. Iya, makanya kalau kita bilang nggak bisa, kita over laporan ke deputi. Deputi. Saya harus pilih. Saya ke toilet aja nggak ada waktu, ada Pak. Bapak itu yang paling. Saya nggak masuk ruangan saya loh. Bisa sampai siang baru masuk ruangan saya. Tanggal 9 juga belum bisa. Masukin aja. Iya, masukin aja. Iya, masukin aja. Kendala pembebasan lahan saja, ada oknum-oknum yang bermain, minta komisi. Jadi sekarang kita udah ubah caranya, kita akan titipkan uang di wali kota. Karena hampir di situ kalau mungkin kalau nggak ada komisi agak susah, tidak ada tugas. Nah kita kan mengubah konsep, jadi tidak boleh lagi pakai surat kuasa, langsung uang ditransfer ke pemilik lahan. Nah begitu kita buat peraturan model begini, langsung pembelian mandek. Kenapa mandek? Tahun ini kan lagi dia rubah di APBDP. Kenapa mandek? Karena mungkin saya sinyalir dulu ada orang-orang tertentu. Masuk misalnya rakyat pengen minta giring, minta PM1 kok murah. Dia kalau nggak minta, nggak mau jual ke yang lain, nggak mau diskon, dia nggak mau kasih. Nah cara solusi itu pun saya kerjasama dengan BPN. Nah ini tahun depan orang cuma cukup 300.000, kalau dia nggak jual dia bisa dapat sertifikat. Nah sekarang masyarakat mau bikin sertifikat kan nggak sanggup, harus bayar BPHTB. Sekarang dari 5% ke 2,5% tetap mahal. Yang kita pengen di bawah 2 miliar yang nggak usah bayar. Tapi kalau di atas 2 miliar bagaimana? Boleh ditangguhkan nggak bayar selama nggak dijual. Nah kalau dia mau jual baru bayar, udah ada duit. Sehingga semua orang akan punya sertifikat. Itu solusinya. Ya kita kalau surveinya itu 30% semuanya. Harus kejar. Sekarang masih di bawah 10, swasta ada 10. Ya kekurangan kita 10%, 12%. Ya supaya ada duit aja, biar orang partisipasi kan. Saya nggak cukup uang, saya nggak cukup memotong banyak. Enak kan sambil makan, sambil nonton dengan musik, terus dapat duit kan enak. Ada referensi dari mana Pak? Ya saya terinspirasi yang Obama tahun 2008, kan saya diundang ke Amerika 2008. Itu waktu kita sampai, saya 3 minggu di sana untuk konvensi Obama. Kita itu nggak bisa masuk ke dalam nonton konvensi Obama karena nggak ada yang jual tiket lagi dan nggak ada calo juga di sana, nggak ada yang mau menjual tiket. Kita masing-masing beli tiket tumpah, jadi kita nontonnya di luar di layar. Mereka yang mau masuk duduk di dalam makan segala macam itu beli tiketnya, ada tiketnya. Saya yakin karena waktu itu teman Ahok udah uji coba waktu festival. Dan ada saya datang, kita foto, jual booth, festival dengan 1,6 miliar. Ini aja udah ada komitmen. Makanya saya ketemu ada satu orang lagi, dia bilang, mau nggak Pak, kita kumpul Pak. Hanya 40 orang tapi Pak ya.
4 meja kita makan. Tadi satu orang sumbangnya 50 juta Pak. Waduh 50 juta 2 miliar mau. Saya mau tunggu rekening banknya resmi dulu ya. Biar digesek. Kita masih tunggu ditetapkan dulu. Berarti Bapak kampanyenya nggak turun? Oh turun dong. Saya kan tiap dari dulu juga saya turun ke bawah terus Pak. Sebenarnya saya nggak turun. Kamu kira ini yang orang datang-datangnya bukan ketemu. Terus kita juga turun ke lapangan. Sabtu Minggu semua kadang-kadang Jumat kita nyelenap ke lokasi. Ya mau turun ke mana? Turun ke pasar kayak Petra lu bilang mau kampanye. Aku tegasin dia bilang sombong. Ya aku tegasin jangan sembarangan pilih orang dia bilang sombong. Kalau gua mau ngomong gitu bilang curi start. Buktinya dengan cara yang kampanye duluan hanya menyasar orang Oh atas enggak saja, lah. Buktinya KTP kita kamu lihat aja yang kita kumpul di teman Ahok itu. Ekonomi bawah dah. Kita aja 5.000 10.000. Sekarang kan kalau yang orang ekonomi nggak kuat kan masih ditopang dari yang kuat. Caranya gimana? Misalnya sekarang ekonominya nggak kuat, dia mau jadi saksi. Dia butuh ongkos nggak untuk transport? Butuh. Transportnya bisa nggak dia keluarkan sendiri? Nggak sanggup dia. Nah yang mampu boleh nggak? Waktunya nggak ada. Dia mau keluarkan uang, nah uangnya kita pakai bantu dia transport dia saksi. Ya kan? Jadi saya kayak keluarga yang nggak uangnya nggak gitu banyak ya kalau tenaga, uang yang banyak ya keluar uang. Gitu. Kan sampai kampanye di media sosial sebenarnya sudah ada pencegahan. Nggak, saya nggak tahu. Saya nggak gitu pusingin itu soal strategi. Kan kita banyak relawan sekali. Susah lah kalau orang car free day, orang mau lari mau apa kan bebas-bebas aja. Jadi nggak masalah meskipun. Ya nanti kan ada bos. Nanti kan belum ditetapkan nanti kan urusan bos tuh yang atur saya. Makanya bukan urusan kita. Tapi kalau ada poster apapun, selebaran apapun yang merusak kota Jakarta, pemandangannya kita akan buka. Pasti buka. Siapapun tuh kita buka. Semua kita buka. Ada saksi sendiri kan? Kita nggak bisa sanksi dong. Kita bukan penyelenggara pemilu. Saya kira ya Pak Anies, mungkin Pak Anies biasa lah ya, kalau namanya calon gubernur kan dia bukan petahana kan mungkin dia nggak tahu data. Ya sehingga tim suksesnya juga mungkin cari datanya juga salah. Sebetulnya itu program JD itu normalisasi sungai itu dari zaman Bang Yos. Lalu bicara tanda tangannya di zaman Pak Fuke. Sama kayak MRT semua zamannya mereka. Nah, tapi siapa yang eksekusi? Itu yang Pak Jokowi sama saya sampaikan. Jakarta tuh nggak butuh program, nggak butuh teori-teori. Kita harus eksekusi. Harus ada tindakan nyata. Lalu Pak Anies juga mungkin karena dia bukan petahana, dia nggak ngerti bahwa bersihkan sungai, jaga sungai bersih dengan program JD ini nggak ada hubungan sebetulnya. Program sungai bersih karena kita bentuk PPS, UPK Badan Air, tungguin. Saya bikin sistem, semua sungai berjarak, kita gunakan smart city. Saya tahu persis sungai ini kalau kotor, siapa yang tanggung jawab, termasuk jalan. Makanya jalanan Jakarta lebih bersih. Ini nggak ada cerita Foke yang bikin jalan gitu, aspal gitu loh. Ya karena kita beli street sweeper lebih banyak untuk menyedot debu. Makanya saya kira Pak Anies mungkin dia nggak gitu dapat data informasi yang juga. Jadi beda. Jadi itu hanya normalisasi sungai. Nah terus kan normalisasi sungai, Pak Anies juga teriak itu program Foke. Jadi waktu kita dorong Bukit Duri, kita dorong Pasar Ikan, kita dorong Luar Batang, kok marah? Itu program JD. Itu program JD tuh, mengeruk, memperdalam Pasar Ikan itu program JD juga. Jadi saya kira ya maklum lah orang yang kalau cuma luar kan, pasal kita ini open data. Sebenarnya Pak Anies kalau dia mau lebih rajin, kamu cari di Google aja orang kirim sama saya iseng gitu ya. Sungai di Jakarta bersih karena Foke, langsung ditulis you mean sungai bersih karena Ahok. Itu Google gitu. Bahkan yang kirimin saya tuh lucu juga tuh kan. Oh ternyata Facebook pun disingkat. Itu kayak saya kan. Kenapa orang tanya sama saya pakai clue, QLUE? Saya bilang kesannya agak bule gitu tuh kan. Sebenarnya aslinya itu mengeluh. Mengeluh kan. Oh mengeluh kan kurang bagus supaya kesannya bule jadi QLUE. Jangan-jangan Facebook juga Fauji Bowo tuh kan supaya kesannya
keren jadi Facebook, tapi isi katanya FB gitu loh. Saya kira oke lah. Kemarin kan jauh presiden ke LRT dan MRT kan kayak akrab sekali sama Jokowi. Ya saya akrab, kenal dia 4 tahun akrab tuh. Ada kesan presiden mempromosikan Bapak. Sekarang kan lucu, itu kan kerja di Jakarta. Kalau saya ditendeng-tendeng kemana-mana seluruh Indonesia, kamu bilang promosi. Sekarang kalau presiden datang ke acara, kamu lihat cara undang-undang protokoler, ini saya yang bikin undang-undang protokoler. Presiden keluar negeri saja yang wajib ngantar jemput itu adalah gubernur DKI. Tetap lagi undang-undang protokoler. Kalau presiden datang ke Jawa Tengah, yang duduk di sampingnya siapa? Gubernur Jawa Tengah. Ini protokoler. Jadi kalau presiden pengen datang meninjau proyek apa ini, proyek pemerintah pusat dan saya, ya saya harus datang. Kalau soal akrab bercanda sama presiden memang teman-teman ya gimana ya? Itu ya bercanda ya. Itu ya orang ya tafsir ya. Terserah mereka mau ngoceh apa. Makanya saya sampaikan, itu Pak Sandiaga tuh mintanya dia nggak ngerti. Kalau pejabat publik itu kenapa masih lapor LHKPN? Kalau dicurigai hartanya nggak sesuai yang dilapor sama gaya hidupnya, itu dipanggil, diselidiki. Itu salah satu kemudian terbalik. Kalau mau undang-undang, harusnya dia kan DPP Gerindra. Dia perjuangkan untuk supaya ada pembuktian terbalik. Kalau buat swasta bagaimana? Swasta ya dalam bentuk SPT pajak. Karena pada hidupnya mewah nggak bayar pajak, pemerintah keluarkan tax amnesty. Nah disitulah Pak Sandiaga Uno melapor tax amnesty. Dia mengakui banyak pajak yang dia belum bayar, pernah kececer. Ya nggak bisa dong swasta dibandingkan saya. Kalau saya dari dulu sejak kan LHKPN terus saya lapor. Udah 7 kali saya lapor. Itulah pertanggungjawaban saya, pengabdian terbalik saya. Jadi tinggal dilihatnya di situ, kayak hidupnya sesuai apa enggak. Kan saya udah bilang tahun lalu KPK udah pernah periksa saya 3,5 jam. Mau jadi model contoh LHKPN. Dia lihat sampai di mana biaya hidupnya. Sederhana saudara. Ya. Terima kasih Pak.